Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Eliza Hasan kembali menjumpai Anda. Pemirsa, penambahan kasus di sejumlah daerah masih terbilang tinggi. Hal ini menjadi pelajaran bahwa pandemi masih berlangsung di Indonesia. Untuk mencegah dan menghentikan laju penularan, diperlukan sinergi semua pihak. Salah satunya dengan melakukan tracing atau pelacakan kontak. Seberapa efektifkah proses tracing dalam mencegah penyebaran COVID-19? Ikuti perbincangannya dalam 30 Minute with Satgas COVID-19. dipersembahkan oleh Dan saat ini kita sudah tergabung dengan Dr. Kusmedi Prihanto, Kasub Bidang Tracing Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih, dokter. Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Sehat-sehat ya? Sehat tentunya ya. Nah ini kalau kita berbicara soal tracing sebenarnya dok, ini kan kita tahu bahwa sering kali kita dengar terkait dengan 3T di mana salah satunya adalah terkait dengan tracing. Mungkin orang sering mendengar terkait dengan tracing ini yaitu pelacakan kontak. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tracing itu sendiri dan cara kerjanya itu sebenarnya seperti apa sih dok? Oke, saya coba ceritakan yang simpel ya. Jadi awalnya kan pasti testing ya. Orang di testing ternyata orang itu positif. Kemudian orang itu punya keluarga dan punya lingkungan. Lingkungannya mungkin di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan permainan atau di lingkungan keluarganya. Maka orang yang dekat dengan orang ini itu semua disebut sebagai kontak erat positif. Nah, kontak erat positif ini kan harus dicari. Siapa yang tertular akibat daripada orang yang positif ini, baik di rumah, baik di kantor, atau tempat dia bergaul. Nah, menurut WHO, tracking yang harus dilakukan itu untuk satu orang positif itu harusnya bisa mencapai 30 orang. Tetapi kan sulit untuk mendapatkan hal itu. Kadang-kadang orangnya tersendiri sesudah dilakukan pertanyaan yang mendalam, dia tidak bisa menceritakan. Saya dari mana, saya kemana, kemudian saya bertemu siapa, di rumah saya kontak dengan siapa, itu mereka tidak bisa menceritakan dengan jelas. Atau kadang-kadang dia tidak jujur. Maka dilakukanlah yang namanya tracking, dikejar satu-satu, ditanya, dikumpulkan, diidentifikasi, kemudian mereka ini dilakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaan yang sekarang sebaiknya dilakukan dengan antigen. Karena kalau antigen itu hasilnya cepat, dia 10 menit hasilnya sudah jadi. Tapi kalau diperiksa dengan PCR, dia akan makan waktu lebih dari 6 jam. Sehingga orang yang tadinya sudah kita kumpulkan jadi bisa menularkan karena bisa dia jalan ke sana ke sini. Harusnya semua orang yang ditemukan dari hasil investigasi itu bahwa dia kontak, mereka harus dilakukan yang namanya karantina. Tidak boleh keluar, tidak boleh berhubungan dengan orang dulu. Itu namanya karantina. Beda dengan isolasi. Isolasi adalah orang yang positif tadi diambil untuk diisolasi. Karena dia sudah pasti positif. Nah, isolasi, kalau dia isolasi tidak ada gejala, bisa seperti di Wisma Atlet segala. Tapi kalau dia umurnya sudah di atas 60 atau dia punya komorbid, dia dimonitornya harus di rumah sakit. Nah, bagaimana dengan orang yang di karantina tadi, diperiksa, kalau dia positif, dia diisolasi. Kalau dia negatif, tetap dia di karantina. Minimal 10 hari, supaya kita pastikan bahwa dia tidak tertular, sehingga kalau dia keluar, tidak menularkan kemana-mana. Nah, bisa dibayangkan, susahnya kan?
memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kalau kamu mau benar-benar ngikutin patuh terhadap tracking itu, maka penyebarannya pasti akan tertunda atau tidak menyebar bahkan. Jadi dok, sebenarnya kalau dibilang tracking itu tidak hanya pelacakan kontak saja, tetapi salah satu bagian dari tracking ini adalah juga bagaimana tadi ya, isolasi mandiri atau karantina mandiri ini menjadi satu bagian dalam tracing sebenarnya ya dok, biar ketahuan bahwa apakah dia memang positif atau tidak. Ya, jadi memang itu yang dilakukan, karena kan gini, kalau kita kena virus itu masuk. Virus itu kan masuk bisa lewat mata, hidung, mulut. Dia akan positif itu pada hari ketiga atau hari keempat. Itu pun belum tentu menimbulkan gejala. Kadang-kadang tanpa gejala. Tetapi kalau diambil swab atau diperiksa itu, dia positif. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat atau kita berbicara mengenai efektivitas dari tracing ini sendiri, seberapa efektifkah sebenarnya tracing ini untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 sih dok? Oh, sangat efektif, tetapi dua. Yang pertama, trackingnya dilakukan dengan benar. Yang kedua, masyarakatnya betul-betul mau patuh terhadap hasil evaluasi tracking itu. Jadi kalau orang yang disebutkan bahwa ibu menurut cerita dari orang yang kena itu, ibu bertemu dengan bapak ini pada hari ini, jam ini di sini. Sementara sekarang bapak itu positif. Jadi ibu jangan keluar dulu dari rumah, takut ibu positif, nanti ibu keluar menulari orang lain. Yang menjadi masalah, yang selalu menjadi keributan adalah manakala yang kena itu adalah kepala keluarga yang harus mencari nafkah di keluarga itu, maka dia tidak mau dilakukan karantina. Makanya itu harusnya dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat setempat dengan koordinasi RT dan RW. Sekeluarga di karantina di rumah, kan dia harus makan. Padahal dia tidak boleh keluar. Jadi harus dibantu. Kalau dia punya uang, diberikan bahan makanannya. Kalau dia tidak punya uang, ya dibantu uangnya untuk dia bisa dapat makan. Oke, baik dok. Kalau jadi sebenarnya nggak mau di dalam. Nah, itu dia. Berarti kalau kita lihat sebenarnya kunci kesuksesan dari tracing ini adalah juga kesadaran masyarakat terkait dengan hal ini. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Dok, usai jeda pemirsa 30 Minutes with Satgas COVID-19 akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama 30 Minutes with Satgas COVID-19 dan masih bersama dengan Dr. R. Kusmedi Priharto. Dok, tadi kita berbicara mengenai kunci kesuksesan sebenarnya adalah gabungan dari seberapa masyarakat mau untuk berpartisipasi terkait dengan tracing ini, di mana tracing ini juga sebenarnya menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tadi Anda juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang masih takut ataupun tidak paham terkait dengan tracing ini. Apakah ini sebenarnya juga menjadi sebuah hambatan dalam tracing ini, atau sebenarnya adakah hambatan-hambatan lain yang ditemukan dalam proses tracing ini, Dok? Oh, banyak sekali hambatan di dalam tracking, Mbak. Jadi saya beri contoh ya, misalnya saja di pasar gitu ya. Petugas tracking itu kan seperti seorang intelijen. Dia harus melakukan memata-matai, mencari sumber kira-kira siapa yang telah menularkan itu semuanya. Sehingga dia butuh informan-informan. Makanya kita di dalam tracking ini, kita memberikan insentif kepada para informan kita. Kenapa demikian? Contoh nih, kalau kita tentang klaster pasar misalnya ya,
itu yang namanya penjual di pasar kan datang dari mana-mana. Kita lihat ternyata dia positif. Sudah kita kejar nih, kita dapat data. Si ini kemarin kontak dengan saya, Pak. Gitu. Itu bisa yang namanya penjual itu tiba-tiba berubah jadi pembeli. Kan kasihan petugas kita. Pesantren misalnya. Ada yang positif 1 atau 2 di situ. Ditutup-tutupin, disembunyiin. Tiba-tiba di dalam pesantren ternyata udah ada 100 orang yang ternyata positif. Karena kalau pesantrennya disebutkan di situ ternyata ada yang positif, maka pesantren ini jadi ditinggalkan sama orang-orang seperti itu. Kantor misalnya ada yang positif, disembunyiin, suruh pulang. Tapi padahal dia positif di situ. Sehingga kemudian menyebar satu kantor ada 50, 60 orang seperti itu. Coba bayangkan satu orang di kantor, kemudian dia pulang di rumah ada 5 orang, nyebar kemana-mana semua seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kita minta kesadaran kepada masyarakat bahwa tidak mudah menyelesaikan masalah COVID ini. Kita harus sama-sama patuh. Teman-teman saya dari para medis, para klinisi dan sebagainya tidak bisa menyelesaikan masalah ini kalau tidak ada kerjasama dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelesaikan pandemi ini. Oke, tapi sejauh mana sih sebenarnya Satgas COVID-19 sendiri mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya tracing, pentingnya kesadaran bahwa tetap harus patuh dalam protokol kesehatan, seperti itu, Bu Dok? Di Satgas ada beberapa bidang. Ada bidang perilaku, perubahan perilaku, ada bidang komunikasi publik, ada bidang penanganan kesehatan yang seperti saya ini, saya di bawahnya bidang penanganan kesehatan. Kita saling berkolaborasi. Di dalam bidang penanganan perubahan perilaku misalnya, mereka punya relawan perubahan perilaku, itu jutaan orang yang ada di sana untuk merubah perilaku itu sendiri. Kita memang masih perlu untuk mensosialisasikan tentang tracing itu. Makanya dulu orang panik dengan tempat perawatan, bagaimana mengobati orang sakit dan sebagainya. Tapi kalau orang sadar sebenarnya bahwa tracking itu adalah titik utama, pintu depan untuk menjaga supaya tidak jadi tertular, maka justru harusnya tracking itulah yang dikerjakan oleh semua wilayah untuk bisa menutup semua. Oke. Nah, kita lihat saat ini banyak sekali atau kita lihat angka terpaparnya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Kita lihat saat ini juga trennya juga meningkat, Dok. Bahkan juga kita tidak menutup bahwa banyak tenaga medis saat ini juga berguguran. Nah, ini apakah salah satunya penyebab dari ketidakjujuran, ketidakterbukaan masyarakat terkait dengan proses tracing itu? Jadi gini, dulu di dalam BNPB itu kan gugus tugas. Kemudian sejak bulan Oktober namanya menjadi satuan tugas. Nah, saya bertugas di situ. Mulai dari tracking. Sudah ada tata laksana tracking yang dibuat oleh Kemenkes. Disosialisasikan ke daerah. Tetapi kita ketahui bahwa mereka melakukan tracking, tetapi tidak dengan kaidah-kaidah surveillance epidemiologi yang betul. Kenapa terjadi seperti itu? Karena teman-teman di daerah tidak mempunyai SDM. Teman-teman di daerah kekurangan finansial, kekurangan sarana dan sebagainya. Akhirnya dari Satgas mensubsidi semuanya itu. Kita turun pada 10 provinsi, 51 kabupaten kota, dan 1.612 puskesmas di 10 provinsi itu. Sejak bulan November kita melakukan kegiatan ini secara masif. Karena setiap puskesmas kita berikan mereka tenaga relawan sebanyak 5 orang
kemudian ada supervisornya satu, ada yang menginput data ada satu. Makanya trackingnya jadi masif, jumlahnya jadi banyak yang ketemu. Nggak apa-apa. Dengan adanya ketemu itu kita bisa menjaga supaya dia tidak menular kemana-mana seperti itu. Oke. Tapi kalau dilihat secara maksimal atau tidaknya tracing kita saat ini, Anda melihatnya seberapa maksimal? Atau bisa dikatakankah bahwa tracing yang terjadi saat ini masih jauh dari maksimal atau belum maksimal? Iya, karena kita baru pada 10 provinsi dan kita baru berjalan betul-betul itu baru 2 bulan ini. Ini pun juga di dalam perjalanannya kita masih memperbaiki sistem, memperbaiki data. Kalau dulu orang susah melihat data, sekarang kita sudah berikan mereka itu dashboard. Jadi masing-masing kepala daerah, kepala wilayah itu bisa melihat apa yang terjadi di daerahnya. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan, kebijakan apa yang harus dilakukan di daerah itu untuk mencegah hal ini. Kita bisa lihat, kalau Mbak pernah lihat film wabah, itu satu daerah yang kena wabah itu dipagar dengan pagar kawat, dijaga oleh tentara, semua orang tidak boleh keluar dari situ. Itu karantina. Seperti kemarin waktu dikerjakan di Wuhan seperti itu. Betul. Makanya mereka bisa cepat untuk kembali. Taiwan yang dekat aja dengan dia tidak bisa kena karena mereka ketat di dalam melakukan screening tracking tersebut. Oke, baik. Dok, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Dok. Masih ada satu segmen terakhir lagi dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19 dan kita masih membahas terkait dengan cegah penyebaran COVID-19 dengan tracing. Dan kembali ke Dr. Kusmedi. Dok, ini kalau kita lihat tadi ya, dokter mengatakan bahwa saat ini juga tracing terus digencarkan untuk mencari tahu terkait dengan atau mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, tadi ada 10 provinsi yang juga sudah dilakukan terkait dengan tracing ini atau menjadi fokus juga. Ini ada nggak sih, Dok, sebenarnya pelatihan khusus bagi petugas tracing ini? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu saya luruskan dulu bahwa tracing itu tujuannya adalah memutus rantai penularan. Pertama, dan yang kedua menemukan penderita dengan kondisi yang dini sehingga kita mudah menyembuhkannya dan menekan angka kematian. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa melakukan tracing itu tidak mudah. Kita harus mencari orang-orang siapa saja yang telah kontak dengan si kontak yang positif tadi. Itu pun penolakannya juga nggak main-main. Ya. Kita bisa tahu teman-teman di lapangan itu kadang-kadang ditinggalkan, dikunci. Kadang-kadang untuk masuk ke rumah saja ada anjing dan sebagainya yang mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, inilah perlu kita sadari sebenarnya tracking itu tadi untuk memutus tali rantai penularan. Bayangkan di dalam satu keluarga, kemarin tuh teman saya telepon saya. Dia bertanya kebingungan untuk mencari bagaimana melakukan pemeriksaan tes positif atau negatif karena kebetulan pembantunya positif. Pembantu neneknya positif. Ternyata di rumah itu ada 20 orang, dari 20 orang itu 10 positif. Coba bisa bayangkan kondisi seperti itu, dan itu banyak sekali terjadi di wilayah kita ini. Karena itu tadi, jadi tidak bisa orang mau melakukan itu. Ada beberapa hal yang sudah dicoba. Ini tracking yang tadi kami sampaikan itu adalah tracking manual. Ada yang tracking menggunakan elektronik, ya, dengan menggunakan QR. Ada juga menggunakan yang dibuat Kominfo itu, tetapi itu memang tidak tersosialisasi dengan benar. Yang
pada prinsipnya adalah buat saya perlu kontak antara petugas dengan mereka atau keluarga atau temu bicara, bisa menjelaskan kepada si penderita apa sih gunanya tracking. Jangan kamu tutup-tutupin. Kalau kamu tutup-tutupin, orang sekantor bisa kena semua. Tapi kalau dia mengaku dari awal, kemarin saya kena padok di sana. Ketemu dengan kira-kira ada 10 orang di dalam ruang rapat itu. Maka petugas tracking langsung lari ke kantor itu. Mencari siapa saja yang rapat kemarin. Belum selesai sampai di situ. Dari 10 orang yang kena itu, yang kontak langsung itu, dicari lagi. Si B keluarganya ada di mana, si B kemarin ketemu di mana, naik apa, menggunakan masker atau tidak, dan sebagainya. Sehingga kita akan bisa membuat yang namanya pohon tracing, di mana kita akan bisa melihat si ini kontak ke sini, ini ketemu si ini lari ke sini. Nah, itulah yang bisa menggambarkan bahwa di sebuah daerah itu sebenarnya sudah sangat banyak orang yang terkontaminasi. Sehingga kalau itu dijalankan dengan benar, tidak perlu kita melakukan PSBB atau lockdown 1 DKI. Nggak perlu. Kalau kita bisa tahu, oh RT ini banyak yang kena, ya sudah, yang merah RT itu saja. Bukan berarti terus semua orang tidak beraktivitas seperti itu. Oke, berarti kalau benar bahwa yang dianjurkan oleh WHO sendiri, tracing ini memang harus dilakukan terhadap 30 orang yang kontak seperti itu ya? Yang diperkirakan kontak dengan orang itu. Oke, tapi itu dengan satu kunci bahwa, atau dengan bisa dikatakan asalkan memang orangnya betul-betul mau jujur dan mau memberikan informasi yang jelas kepada tentunya petugas-petugas ini. Seperti itu ya. Ini menjadi salah satu yang membantu sebenarnya ya, Dok? Ya, waktu awal itu kita cuma bisa kontak 2-3 seperti itu. DKI saja yang masif seperti itu bisa cuma 5-6. Sekarang mereka sudah bisa 10-15, kadang-kadang 20. Di daerah-daerah sudah mulai naik 5-10 seperti itu. Ya. Tadinya karena itu tadi, kan Mbak bisa bayangkan susahnya untuk mencari orang ketemu. Kalau begitu ketemu terus kelihatan ada tanda-tandanya, kita mudah mengejarnya. Betul. Tapi ini nggak kelihatan tandanya gitu. Kita cuma tahu bahwa dia pernah kontak, dia pakai masker atau tidak. Kalau kebetulan dua-duanya nggak pakai masker, berarti kemungkinan 100% bisa terjadi. Baik, Dok, terakhir apa tentunya pesan dari Anda kepada pemirsa Berita Satu TV, kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan tracing ini, atau juga bagaimana caranya agar kita memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini? Pertama, bahwa kami tenaga medis secara keseluruhan tidak mungkin bisa menyelesaikan pandemi ini sendiri. Kami butuh kerjasama, gotong royong bersama antara kami dengan institusi-institusi yang lain, juga dengan masyarakat. Karena garda terdepannya itu ada di masyarakat. Kalau masyarakat kepengen selesai masalah COVID ini, ya mari kita selesaikan bersama-sama. Kalau mereka tetap masih mau bandel, ya jangan mengeluh kalau semua kemudian rumah sakit jadi penuh, teman-teman saya capek, tidak bisa melakukan perawatan dengan baik. Mari kita sama-sama, karena ini pandemi bukan pandemi yang biasa-biasa, ini betul-betul pandemi yang sangat berbahaya. Kita bisa melihat semua tempat kuburan COVID mulai penuh, harus berpindah kemana-mana. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Tentunya kita harapkan semua kerjasama tentunya untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Dan pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Satgas COVID-19 hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.